Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen penguji dan dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Ria Putri Meilani. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Model Force Levers of Control pada BUMDes Ngudi Raharjo Desa Katekan. Saat ini, pemerintah Kabupaten Klaten sedang menggencarkan pendirian badan usaha milik desa. Berdasarkan data yang diakses di website Kabupaten Klaten, diperoleh informasi bahwa dari total 391 desa yang ada di Kabupaten Klaten, sebanyak 219 desa telah mendirikan badan usaha milik desa. Namun dari jumlah tersebut diketahui bahwa baru 7 saja badan usaha milik desa yang dikategorikan sebagai badan usaha yang berkategori maju. Gantiwarno merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Klaten. Gantiwarno memiliki 16 desa, namun dari total 16 desa tersebut yang mendirikan BUMDes, belum ada satupun desa yang dikategorikan memiliki BUMDes maju. Padahal, pemerintah kabupaten melalui perdanya dan pemerintah pusat memberikan kewenangan sepenuhnya untuk desa untuk dapat mengelola potensi desa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pendapatan asli desa yang kemudian diwujudkan oleh pemerintah pusat melalui penyaluran dana desa yang dapat dipergunakan oleh desa untuk melakukan penyertaan modal terhadap badan usaha yang dimilikinya. Nah, lalu mengapa badan usaha milik desa ini menjadi suatu organisasi yang diharapkan ada dan dapat berhasil mencapai tujuannya? Hal ini dikarenakan pendirian badan usaha milik desa itu dapat mencapai tujuan. Nah, lalu mengapa badan usaha milik desa ini menjadi suatu organisasi yang diharapkan ada dan berhasil keberadaannya dalam suatu desa? Karena pendirian badan usaha milik desa ini memiliki tujuan pendirian sebagai berikut. Menurut Madriasmo, suatu organisasi pasti memiliki sebuah tujuan. Nah, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh organisasi tersebut berjalan menuju tujuannya, diperlukan suatu sistem pengendalian manajemen. Salah satu contoh model sistem pengendalian manajemen yakni model Force Levers of Control yang diperkenalkan oleh Robert Simons. Model sistem pengendalian yang diperkenalkan oleh Robert Simons ini memiliki 4 tools yang digunakan untuk melakukan sistem pengendalian. Yang pertama, belief system. Belief system merupakan nilai inti dari organisasi, seperti visi misi organisasi. Yang kedua, yakni ada boundary system. Boundary system ini berisi tentang batasan perilaku yang dapat dilakukan oleh anggota organisasi, contohnya SOP. Kemudian yang ketiga adalah diagnostic control system, berguna untuk melakukan pemantauan kinerja sejauh mana jalannya organisasi terhadap standar yang telah ditetapkan. Dan yang keempat yakni interactive control system, ini berhubungan dengan bagaimana cara manajer untuk melibatkan diri dalam pengambilan keputusan anggotanya. Dari uraian yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini, yakni bagaimanakah penerapan sistem pengendalian manajemen model Force Levers of Control pada BUMDes Ngudi Raharjo Desa Katekan. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian manajemen model Force Levers of Control yang terdiri dari belief system, boundary system, diagnostic control system, dan interactive control system pada BUMDes Ngudi Raharjo Desa Katekan. Manfaat dari penelitian ini yang pertama yakni bagi penulis sebagai sarana menambah wawasan dan merupakan sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada di dalam bangku perkuliahan. Yang kedua, bagi organisasi, penelitian ini berguna untuk menjadi sarana perbaikan terhadap sistem pengendalian manajemen yang telah diterapkan oleh BUMDes Ngudi Raharjo Desa Katekan untuk dapat meningkatkan kinerja organisasinya selama ini. Nah, yang terakhir yakni bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kontribusi tambahan bagaimana penerapan model Force Levers of Control sebagai suatu sistem pengendalian ini ketika diterapkan dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya yakni konsep Force Levers of Control seperti yang telah diperkenalkan oleh Robert Simons, terdiri dari belief system, boundary system, diagnostic control system, dan interactive control system. Seperti yang telah saya jelaskan tadi sedikit di latar belakang, belief ini terdiri dari nilai-nilai inti organisasi, boundaries terdiri dari batasan perilaku yang bisa dilakukan oleh anggota organisasi, dan diagnostic control system ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan pemantauan kinerja. Dan kemudian interactive control system ini merupakan suatu alat sistem pengendalian yang unsurnya merupakan
bagaimana cara manajer itu untuk melakukan keterlibatan terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anggota organisasinya. Nah, dan yang selanjutnya, teori yang mendasari dalam penelitian ini adalah teori kontingensi. Teori kontingensi yakni adalah suatu teori yang mengatakan bahwa tidak ada suatu sistem yang secara universal bisa diterapkan dalam semua organisasi. Nah, Sennhol pada 2003 telah melakukan meta-analisis terhadap riset yang telah dilakukannya bahwa terdapat faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi implementasi sistem pengendalian manajemen dalam suatu organisasi, terdiri dari faktor-faktor berikut. Yang selanjutnya yakni konsep 4 levels of control seperti yang telah diperkenalkan oleh Robert Simons, terdiri dari belief system, bodily system, diagnostic control system, dan interactive control system. Seperti yang telah saya jelaskan tadi sedikit di latar belakang, belief ini terdiri dari nilai-nilai inti organisasi, boundaries terdiri dari batasan perilaku yang bisa dilakukan oleh anggota organisasi, dan diagnostic control system ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan pemantauan kinerja. Dan kemudian interactive control system ini merupakan suatu alat sistem pengendalian yang unsurnya merupakan bagaimana cara manajer itu untuk melakukan keterlibatan terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anggota organisasinya. Nah, dan yang selanjutnya, teori yang mendasari dalam penelitian ini adalah teori kontingensi. Teori kontingensi yakni adalah suatu teori yang mengatakan bahwa tidak ada suatu sistem yang secara universal bisa diterapkan dalam semua organisasi. Nah, Sennhol pada 2003 telah melakukan meta-analisis terhadap riset yang telah dilakukannya bahwa terdapat faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi implementasi sistem pengendalian manajemen dalam suatu organisasi, terdiri dari faktor-faktor berikut. Kerangka berpikir dalam penelitian kali ini yakni bagaimana cara BUMDes Ngudi Raharjo Desa KTN ini untuk dapat mencapai visi misi organisasinya, yakni meningkatkan pendapatan asli desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ini dibutuhkan suatu sistem pengendalian manajemen yang dalam penelitian kali ini yang diambil adalah sistem pengendalian manajemen model 4 levels of control yang diperkenalkan oleh Robert Simons untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi BUMDes Ngudi Raharjo ini telah sesuai untuk mencapai tujuan visi misi organisasi tersebut. Selanjutnya masuk ke model penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dilakukan melalui metode dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BUMDes Ngudi Raharjo Desa KTN. Dan tahapan dalam penelitian kali ini, yang pertama, penulis akan menggambarkan bagaimana BUMDes Ngudi Raharjo tersebut. Yang kedua, nanti penulis akan melakukan tahapan penelitian yang dilakukan dalam tahapan penelitian yang dilakukan. Yang pertama, penulis melakukan tahapan penelitian pada dokumen. Tahapan penelitian yang dilakukan, pertama, penulis menggambarkan bagaimana BUMDes Ngudi Raharjo tersebut. Yang kedua, penulis melakukan dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BUMDes Ngudi Raharjo Desa KTN. Yang ketiga, kemudian untuk menguaskan dokumentasi yang dilakukan terhadap dokumen yang dimiliki BUMDes, penulis melakukan wawancara kunci kepada kepala desa selaku komisaris. Dan yang keempat, nanti penulis akan melakukan penilaian terhadap hasil dokumentasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, gambaran tentang BUMDes Ngudi Raharjo. BUMDes Ngudi Raharjo Desa KTN ini merupakan BUMDes yang didirikan sejak tahun 2013, jauh sebelum dana desa masuk ke pemerintah desa. Nah, awalnya BUMDes Desa KTN ini berdiri dengan penyertaan modal yang dilakukan oleh anggotanya melalui simpanan pokok dan simpanan wajib. Pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa yang dilakukan antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa. Dituangkan dalam peraturan desa KTN nomor 3 tahun 2013. Pada tahun 2013, BUMDes Desa KTN membuka unit usaha simpan pinjam. Namun dalam perjalanannya mengalami risiko kredit macet dan sampai hari ini unit usaha ini mati. Nah, selanjutnya tahun berjalan setelah dana desa masuk ke pemerintah desa tahun 2018,
selanjutnya pada tahun 2018, selanjutnya pada tahun 2018, setelah dana desa masuk dan BUMDes Desa KTN mendapatkan bantuan keuangan Kabupaten Klaten senilai 100 juta, BUMDes Ngudi Raharjo Desa KTN ini dapat kembali melakukan aktivitas organisasinya, yakni kemudian keputusan pengambilan investasinya selanjutnya pada tahun 2018, setelah dana desa masuk ke pemerintah desa, BUMDes Desa KTN ini mendapatkan bantuan keuangan kabupaten senilai 100 juta rupiah. Kemudian aktivitas organisasi dapat kembali berjalan dan diputuskan untuk membuka unit usaha baru, yakni sewa alat perkakas pesta. Nah, dengan dibukanya unit usaha baru ini, tahun 2019, Desa KTN kembali melakukan penyertaan modal melalui dana desanya senilai 50 juta rupiah untuk menambah alat perkakas yang ada di unit usaha sewa perkakas pesta. Dari hasil dokumentasi terhadap peraturan Desa KTN diperoleh ringkasan sebagai berikut. Selanjutnya, dokumentasi terhadap ADART yang dimiliki oleh BUMDes Ngudi Raharjo Desa KTN. Hasilnya sebagai berikut. Dan yang terakhir, yakni hasil dokumentasi terhadap dokumen yang dimiliki oleh BUMDes Ngudi Raharjo Desa KTN, yakni berupa surat keputusan kepala desa yang berisi tentang susunan pengurus BUMDes Ngudi Raharjo Desa KTN. Setelah melakukan dokumentasi, kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana BUMDes Ngudi Raharjo Desa KTN menerapkan sistem pengendalian manajemen, yakni yang pertama elemen tentang analisis belief system. Nah, di BUMDes Ngudi Raharjo Desa KTN ini, elemen belief system, yakni nilai-nilai dasar organisasi, telah tercantum dalam peraturan Desa KTN. Tadi, dalam proses dokumentasi ditemukan bahwa tujuan dari organisasi telah disebutkan dalam peraturan desa tersebut. Namun, ternyata peraturan desa tersebut belum secara optimal dikomunikasikan kepada anggota organisasinya. Nah, selanjutnya yakni analisis tentang boundary system. Boundary system ini terdiri dari business conduct boundaries dan strategic boundaries. Business conduct boundaries ini terdiri dari batasan-batasan perilaku yang dapat dilakukan organisasi, dan kemudian untuk strategic boundaries ini adalah berisi tentang batasan sejauh mana anggota organisasi itu dapat melakukan inovasi dalam BUMDes ini, namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena BUMDes ini berada di bawah payung hukum pemerintahan. Yang kemudian untuk strategic boundary, sejauh mana organisasi dapat berinovasi untuk melakukan pengembangan organisasinya, ini juga sebenarnya telah tertuang dalam dokumen, yakni bahwa pengembangan organisasi itu bisa dilakukan di dalam beberapa bidang, yakni seperti pengembangan pertanian dan pengembangan-pengembangan lain yang bisa dilakukan sesuai potensi yang dimiliki oleh desa. Selanjutnya yakni analisis diagnostic control system. Diagnostic control system ini merupakan suatu sistem pengendalian yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap outcomes yang telah dihasilkan oleh organisasi terhadap standar yang ditetapkan. Dalam BUMDes Ngudi Raharjo Desa KTN ini telah tertuang dalam peraturan desa bagaimana cara untuk melakukan alokasi laba, yakni persentasenya nanti sudah jelas dituangkan dalam peraturan desa tersebut. Namun ternyata selama ini pendirian BUMDes ini belum dilakukan studi kelayakan untuk pendiriannya, dan selama ini belum dilakukan rencana kerja tahunan, sehingga setiap tahunnya berjalannya organisasi BUMDes ini tidak dapat dilakukan pengukuran karena standarnya belum ada. Seperti itu. Penerapan diagnostic control system yang dilakukan oleh BUMDes Ngudi Raharjo Desa KTN ini yakni faktor kontekstual yang dijelaskan Senhol. Yang pertama lingkungan, yang kedua ukuran organisasi. Untuk lingkungan, karena lingkungannya berada di bawah payung hukum pemerintahan dan lingkungan organisasinya ini tidak terlalu kompetitif karena setiap BUMDes disediakan untuk melakukan kerjasama, menyebabkan anggota organisasinya kurang bergairah untuk melakukan inovasi-inovasi. Dari ukuran organisasi, aset yang dimiliki oleh BUMDes Ngudi Raharjo Desa KTN ini selama ini pendapatannya masih digunakan untuk pengembangan usaha. Jadi anggota organisasi belum pernah menerima haknya sebagai
pengurus yakni mendapatkan honor. Hal ini juga memungkinkan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan diagnostik kontrol sistem ini elemennya tidak dapat berjalan di desa KTN. Selanjutnya, analisis interaktif kontrol sistem. Analisis ini berhubungan dengan bagaimana cara manajer untuk melibatkan diri dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anggota organisasinya. Pada 2018 yang lalu, kepala desa ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk pembukaan unit usaha baru yang dilakukan oleh BUMDes dalam musyawarah desa yang dilakukannya. Kepala desa di sini berperan sebagai komisaris. Nah, kemudian terdapat juga faktor-faktor kontingensi yang disebutkan oleh Shane Hall bahwa penerapan suatu sistem itu mungkin kondisional dalam suatu organisasi, yakni kalau dalam interaktif sistem yang diterapkan oleh BUMDes Ngudira Harjo kali ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti yang tadi dijelaskan dalam diagnostik, dan dalam kasus interaktif itu yakni faktor struktur organisasi yang sederhana dan sejauh ini kepala desa dominan dalam pengambilan keputusan meskipun dilakukan musyawarah bersama. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Widener terhadap 122 CFO yang ada di Amerika dari berbagai industri, itu ditemukan hasil penelitian bahwa boundary system dan interactive control system ini tidak memberikan pengaruh terhadap pembelajaran. Sehingga untuk itu penerapan interactive control system di BUMDes Ngudira Harjo Desa KTN ini meskipun komisaris telah melibatkan diri dalam pengambilan keputusan, ternyata tidak berpengaruh positif terhadap kinerja yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya kesimpulan. Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, untuk analisis penerapan sistem pengendalian manajemen model Four Levels of Control, elemen pertama, analisis tentang belief system, BUMDes Ngudira Harjo telah memiliki elemen boundary system, namun belum mengkomunikasikannya dengan baik kepada anggota organisasinya. Yang kedua, yakni boundary system. Untuk boundary system yang terdiri dari dua hal, yang pertama business conduct boundaries dan yang kedua strategic boundaries. Dalam business conduct boundaries ini elemennya sudah ada namun belum dijelaskan secara detail bentuk penyelewengannya seperti apa, dan dalam strategic boundaries ini telah dijelaskan dengan detail inovasi apa yang mungkin bisa dilakukan oleh anggota organisasi. Dan yang ketiga, yakni elemen diagnostic control system. BUMDes Ngudira Harjo belum dapat menerapkan diagnostic control system yang mungkin dipengaruhi oleh dua faktor kontingensi dari organisasi ini, yakni lingkungan dan ukuran aset. Nah, yang keempat, elemen terakhir yakni interactive control system yang menghasilkan kesimpulan bahwa BUMDes Ngudira Harjo telah menerapkan elemen ini, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa elemen ini tidak berpengaruh positif terhadap kinerja yang dilakukan oleh organisasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes Ngudira Harjo Desa KTN ini belum menerapkan keempat elemen sistem pengendalian yang terdapat dalam model Four Levels of Control dengan sempurna, sehingga integrasi dari keempat elemen ini belum terwujud dalam penerapan sistem pengendaliannya. Nah, hal ini sesuai dengan premis teori kontingensi bahwa tidak ada suatu sistem yang secara universal berlaku untuk suatu organisasi. Hal ini dikarenakan faktor-faktor kontingensi kondisional yang mungkin ada dalam suatu organisasi tersebut. Selanjutnya yakni keterbatasan penelitian dan saran. Untuk keterbatasan penelitian ini terbatas pada studi dokumentasi, sehingga informasi yang didapatkan terbatas pada dokumen yang dimiliki oleh BUMDes Ngudira Harjo Desa KTN. Apabila akan dilakukan kembali penelitian tentang penerapan sistem pengendalian manajemen di BUMDes Ngudira Harjo Desa KTN, mungkin dapat menambah metode penelitiannya seperti kuesioner untuk dapat mengambil informasi dari sisi anggota organisasinya. Nah, yang selanjutnya saran untuk organisasi, saran untuk BUMDes Desa KTN, yakni untuk segera melakukan pembaharuan terhadap dokumen yang dimilikinya agar sistem pengendalian yang elemen-elemennya bersumber dari dokumen dapat dijelaskan dengan utuh dan lengkap. Nah, demikian tadi hasil pemaparan dari penelitian skripsi yang saya lakukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.